Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asalun Nandi. Saya dari SMP Negeri 13 Solok Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat hidup. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabiyana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum masuk ke judul syarahan saya, izinkan saya membuka dengan pantun. Hari Minggu pergi ke RTH bersama Bunda tercinta. Sekolahku di Solok Selatan, Menara Songket wisatanya. Dengarkanlah materi saya dengan tepat agar bisa bermanfaat. Hadirin yang terhormat, apa yang telah Anda lakukan di masa muda? Apa saja upaya-upaya Anda untuk memanfaatkan masa muda tersebut? Perilaku-perilaku kita di masa lampau harus kita renungi. Bertepatan dengan itu, saya membahas materi tentang pentingnya memanfaatkan masa muda sebaik mungkin. Kita semua tahu bahwa masa muda adalah masa yang menyenangkan. Kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin mencoba segala hal. Setelah kita mencoba hal tersebut, kita bertanya-tanya, apakah itu cocok? Apakah itu seru untuk saya? Namun ada satu pertanyaan yang kita lupakan saat itu. Apakah hal tersebut berdampak baik pada kehidupan kita atau tidak? Seringkali kita berperilaku di depan seseorang tanpa memikirkan apakah perilaku tersebut membuat mereka sakit hati atau membuat mereka merasa terzolimi. Hal-hal tersebut yang dapat dijadikan alasan untuk menyimpan dendam. Itu adalah dampak buruk dari perilaku kita. Oleh karena itu, haruslah kita berpikir sebelum berkata. Lidah kita ini sangat tajam, harus dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan harus dijaga ucapan-ucapannya. Dalam proses kita berkembang, ada kalanya kita gagal dalam mencapai tujuan ataupun impian. Kegagalan itulah yang membuat kita mempunyai pikiran-pikiran yang buruk. Apa saja pikiran-pikiran itu? Pikiran untuk tidak mencoba, merasa bahwa diri kita ini tidak pantas untuk mencoba lagi. Ada juga beberapa orang yang merasakan bahwa kegagalannya itu menjadi alasan sebagai bahan tertawaan oleh teman-temannya. Ada kalimat motivasi yang bisa kalian terapkan untuk hidup. Don't think what people say, just develop with your abilities. Failure is real, but it's not the end of the story. Jangan pikirkan apa yang dikatakan orang. Cukup buktikan dengan kemampuanmu saja. Kegagalan itu nyata, tapi itu bukan akhir dari sebuah cerita. Cerita apa? Cerita kehidupanmu, cerita perjalananmu, dan cerita kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manfaatkanlah 5 macam perkara sebelum datang 5 macam perkara. Perkara apa saja itu? Yang pertama, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda itu adalah masa yang menyenangkan. Kita bisa mempergunakannya sebaik mungkin untuk tujuan kita di masa mendatang. Apalagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan dan penuh harapan. Harapan untuk menjadi lebih baik. Dampak-dampak baik tidak hanya berasal dari orang dewasa. Kita juga bisa melakukannya.
Bagaimana kita melakukannya? Contohnya, pada bulan Ramadan, kita membangunkan orang-orang untuk sahur. Ada juga kan kita mendengarkan anak-anak kecil berteriak, sahur, sahur. Waktu berbuka puasa hampir tiba, kita bisa membantu masjid-masjid membagikan takjil kepada jamaah-jamaah. Itu adalah pahala yang besar. Perilaku kita tersebut tidak hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan, namun bisa di kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita sedang bermain dengan teman-teman, kita mendengar azan berkumandang. Kita bisa mengajak teman-teman untuk sholat. Ayo sholat. Lalu setelah sampai di masjid, kita tadarusan bersama-sama. Benar kan? Dampak-dampak baik tidak hanya dari orang dewasa, namun bisa dari anak-anak muda seperti kita. Tergantung bagaimana niat kita untuk menjalankan hal tersebut. Yang kedua, manfaatkanlah hidupmu sebelum datang matimu. Kematian tidak hanya berada di usia tua, namun juga ada di usia muda. Kematian tersebut adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hanya bisa saling menasihati dan saling menuntun, membimbing, mengingatkan untuk berbuat baik. Marilah kita sholat 5 waktu, berpuasa, dan menunaikan zakat. Yang ketiga, manfaatkanlah kayamu sebelum datang fakirmu. Roda itu berputar. Tidak mungkin kita hanya di sini-sini saja. Jika kita merasa kita tidak berkembang, tidak maju, itu adalah dampak dari perilaku kita selama ini. Sukses itu bukan berasal dari aplikasi yang kita download, tapi sukses itu berasal dari hasil jerih payah kita yang cukup panjang. Sesungguhnya Allah memberikan cobaan kepada hambanya yang sesuai kemampuannya. Bagaimana bisa? Allah saja percaya kita bisa melalui cobaan tersebut. Tapi kita sendiri meragukan kemampuan kita selama ini. Apakah itu baik? Tidak. Itu adalah dampak buruk dan bisa saja membuat kita tidak berkembang. Yang keempat, manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Tubuh ini tidak selalu sehat. Ada kalanya kita lemah. Ada juga kalanya kita tidak nafsu makan. Oleh karena itu, jika kondisi tubuh kita sehat walafiat, kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna dan manfaatkanlah waktu sehat tersebut. Yang terakhir, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Semakin bertambah umur kita, maka semakin banyak juga rintangan-rintangan yang mendatang. Pada masa muda, kita harus memanfaatkan waktu luang kita yang bermain-main, yang bersantai-santai untuk belajar. Kemampuan, pengalaman bukan datang tiba-tiba, melainkan dari hasil jerih payah kita yang melalui proses yang panjang. Walaupun terkadang itu sulit. Namun, saya heran bagaimana bisa ada orang yang tidak ingin berkembang. Sebagaimana dalam bahasa Arab berkata, Al-askas alladin yakhabun fi alta tawarhum askas mayuminum bikudratihim. Orang yang tidak ingin berkembang adalah orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak berkembang adalah orang yang menjadikan dirinya alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Orang-orang tersebutlah yang membazirkan masa mudanya. Teman-teman tahu kan? Orang yang mubazir adalah temannya setan. Kenapa begitu? Karena dalam bahasa Arab berkata, Al-askas asdiko al-syaitan. Orang yang mubazir adalah temannya setan. Apakah teman-teman ingin menjadi temannya setan? Kalau saya tidak ya. Dunia ini fana, tapi akhirat segalanya. Jika di dunia kita bermain-main,
menuruti perkataan setan, maka apakah kita mendapat ridho Allah? Tidak mungkin. Bagaimana Allah memberikan ridhonya sedangkan kita tidak menjalankan perintah Allah? Sebagaimana Allah berkata pada Quran Surah Al-As. Quran Surah Al-As tergolong surah Makkiyah yang berjumlah 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ash, demi masa. Innal insana lafi khusy, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling mengingatkan untuk kesabaran dan kebenaran. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hikmah dari syarahan saya kali ini, kita sebagai anak muda harus mengisi waktu muda itu dengan mengisi aktivitas-aktivitas yang baik dan memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Sekarang bagaimana cara kita mempercantik keindahan Islam? Apakah dengan mengotorinya? Tentu bukan, melainkan dengan beribadah, berpuasa, dan tidak lupa akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menutup syarahan ini, izinkan saya untuk berpantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kalimat saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kita sebagai sesama manusia hanya bisa saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.